Om Swastiastu, salam kasih, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam, salam untuk umat Kristiani dan untuk semuanya. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang penyebab dan solusi buruknya cuaca. Saudara sekalian yang saya kasih, dewasa ini dari beberapa tahun saya pandang atau saya amati cuaca itu amat buruk. Ya, saya katakan buruk karena hujan itu turun sepanjang tahun, terkadang tidak kenal musimnya. Nah, kalau turunnya hujan sepanjang tahun, yang paling merasakan dampaknya adalah kehidupan kita sebagai masyarakat petani. Karena apa? Kalau hujan mulu sepanjang tahun, itu akan memungkinkan lahan pertanian keasamannya meningkat, dan selain itu tentu penyakit tanaman itu semakin membludak yang memungkinkan biaya produksi dalam bercocok tanam jadi mahal. Karena apa? Kita dipaksakan oleh kondisi supaya bisa tanaman kita menghasilkan, mau tidak mau kita beli fungisida, sementara harga fungisida itu lumayan mahal harganya. Nah, sudah itu karena biaya operasional mahal. Nah, sekarang hasil jualnya juga, terutama tanaman padi, waduh, hasil jual gabah itu tidak seberapa. Kalau ditambah dengan biaya operasional bercocok tanam, beli fungisida lah, kayak begitu. Akhirnya kalau petani itu bilang pakpok, mau tidak mau kita sebagai petani walaupun pakpok, jadi istilah Balinya, ya tetap saja kita mau tidak mau bercocok tanam padi. Nah, demikian pula petani lainnya yang bertanam buah-buahan. Kalau hujan dulu sepanjang tahun, pas musim berbunga dihujani terus, ya tidak jadi bakal buah, sehingga gagal panen, rugi jadinya kita sebagai petani. Itulah dampak yang sangat kita rasakan dari buruknya cuaca sebagai warga tani. Nah, saudara sekalian, dalam video ini saya ingin berbagi penyebab turunnya hujan yang tidak teratur. Nah, ini berdasar keyakinan saya sebagai orang yang berkeyakinan berlandaskan kitab suci, beragama berlandaskan kitab suci. Saya kembali membuka-buka lembar-lembar isi kitab suci. Ada sebuah firman Tuhan yang bunyinya seperti ini. Aku adalah lagi lupa sedikit. Aku adalah pemberi kehangatan, menahan dan menurunkan hujan. Aku adalah keabadian dan kematian, ada dan tiada, wahai Arjuna. Nah, itu tertulis dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 ayat 19. Nah, menyimak dari isi ayat ini, aku adalah pemberi kehangatan, berarti ada terangnya sinar matahari itu karena Tuhan yang memberikan suasana hangat bagi alam semesta. Sementara itu aku yang menahan dan menurunkan hujan, berarti Tuhan itu yang kerjaannya supaya hujan tidak turun, Tuhan yang menahan. Kalau Tuhan tidak menahan, ya hujannya terus turun. Nah, sekarang dewasa ini buruknya cuaca, di mana curah hujan turun sepanjang tahun, tidak kenal musim. Itu menandakan Tuhan sengaja tidak menahan hujan, dibiarkan aja turun begitu saja. Nah, kita sebagai manusia yang berpikir tentu bertanya-tanya, kenapa Tuhan tega banget menurunkan hujan sepanjang tahun. Contohnya pada saat kita musim panen padi, seolah-olah Tuhan tidak punya belas kasih, diguyurkan aja hujan begitu saja sampai padi direndam, yang buat kita petani gagal panen. Kan kayak begitu, merasakan sedih banget. Nah, terhadap hal ini saya punya prediksi kayak begini. Ini prediksi nih, dugaan saya sebagai orang yang berpikirlah kayak begitu. Nah, menurut pH tanah kan ada dua jenis pH tanah ya. Ada pH tanah asam, ada pH tanah basah. Nah, ini
Dihubungkan dengan pH tanah yaitu asam basa itu, kita sebagai manusia juga memiliki mental asam dan mental basa. Nah, menurut prediksi saya, mengapa Tuhan menurunkan hujan tidak kenal musim atau dibiarkan hujannya tidak ditahan-tahan? Nah, itu karena kebanyakan kita sebagai manusia bermental asam. Asam, masam, masem, itu bahasa Bali, masem. Asam itu asal senang, ambisi membara. Itu kepanjangan dari kata asam. Jadi mental asam itu asal senang, ambisi membara. Nggak boleh dituturi yang kayak begini, diatur, nggak boleh. Nggak kenal itu telinganya, dikasih tutur nggak mempan, nggak mau dengar. Pokok asal senang, ambisi membara, apa aja maunya dituruti gitu. Nah, kehidupan yang semacam ini sudah nggak beradab, nggak pakai aturan. Nah, karena itu Tuhan, ini prediksi saya nih, menurunkan hujan tidak teratur. Nah gitu, kalau masam itu malas sembahyang, ambisi membara. Begitulah kalau dasarnya sudah asal senang, ambisi membara, akhirnya malas sembahyang. Nah gitu bahasa Bali, masem, masem, malas sembahyang. Nah kalau orang malas sembahyang ini sudah nggak pakai tutur, nggak bisa diatur dengan tutur, bosan kita jadinya yang nuturi, kita yang nuturi malah dicemooh. Nah sementara mereka yang mental masem, malas sembahyang, hanya kerja dulu, dia kaya raya, banyak punya uang. Sementara kita yang rajin sembahyang mungkin agak dikit, nggak terlalu kaya gitu. Akhirnya diremehkan dah kita yang menutur. Nah itu prediksi saya. Jadi pertama itu penyebab Tuhan menurunkan hujan itu karena masyarakat di sebagian besar bermental asem, ya. Asam. Solusinya, solusinya sederhana. Nah solusinya itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata basa. Ini sebagai mental basa namanya, bukan basah ya, tidak ada hanya nih. Basa ini berhubungan dengan dunia pertanian, asam basa, asam basa. Basa itu bangkit, banyak itu bangkit. Sa sadar, a amalkan agamanya. Jika ingin ada perubahan supaya Tuhan menurunkan hujan dengan teratur berdasarkan musimnya, kita semua harus bangkit di saat pagi ya, mau pergi ke sawah tuh sadar, amalkan agama, sembahyang dulu. Ya sembahyang dulu, semuanya harus gitu. Tidak baru bangun langsung cuci muka pun tidak, langsung pergi subuh-subuh, tak kenal waktu untuk ingat Tuhan. Ya. Nah itu sorenya juga harus begitu, sehabis kerja mandi, bersih-bersih, pakai pakaian sembahyang dulu. Setelah itu baru melakukan kegiatan lain, mau makan kayak mau nonton itu. Nah itu Tuhan sih tidak menuntut kita harus sembahyang sepanjang waktu, setiap hari sembahyang. Itu gila namanya kalau orang sembahyang melulu ndak ingat kerja. Itu bangkit, sadar, amalkan agamanya. Itu semua masyarakat harus begitu. Nanti Tuhan itu kan Tuhan kan tidak tidur. Tuhan itu bersemayam dalam hati setiap orang. Lah kita dipantau dari hati kita. Nah Tuhan di dalam hati sebagai Atma, sebagai roh, Brahman, Atman, Aikian. Tuhan dan Atma itu satu. Tuhan pintar membelah diri jadi banyak. Itulah kekuasaan Tuhan. Tetap esa, walaupun banyak jadi banyak, tetap esa. Dia mengontrol perilaku kita. Tuhan tidak tidur. Jika mayoritas di sebuah desa, di sebuah negeri, masyarakatnya bermental asem, maka Tuhan akan sengaja menurunkan hujan, dibiarkan hujannya tidak teratur. Untuk apa juga? Orang-orang sudah tidak bisa diatur dengan tutur, jadi kehidupannya makin tidak teratur, tak karu-karuan. Dari masem, malas sembahyang. Nah sekarang kan keren penyakit asam urat itu disebabkan juga karena malas sembahyang, tidak pernah mendapat sinar, tidak dapat kehangatan dari sinar si Tuhan. Nah seperti kita kalau makan asam terlalu banyak kan membuat gigi jadi ngilu. Nah ini adalah mental ngilu. Ngilu itu mengiyakan melulu. Jadi kalau orang bermental asam itu mengiyakan melulu. Nah tapi tidak sembahyang, sehingga kehidupan mereka nanti jadi kecut. Kecut itu kesejahteraannya dilucuti Tuhan. Itulah tanam padi, biaya mahal, keluar buah putih-putih,
tidak seberapa, sehingga secara tidak langsung kebahagiaan kita sebagai petani dilucuti oleh Tuhan karena kita kebanyakan bermental asem. Nah, karena itu kita harus mengembangkan mental hangat, jangan dingin melulu. Hangat itu harus ingat Tuhan, itu pesannya. Ini sebuah paksaan nih sebenarnya, supaya kita layak mendapatkan sinar matahari. Nah, udah gitu kalau dingin diikat nafsu gigih, ya cari nafkah aja. Ini dingin dah begini, tidak ada kebangkitan kalau begitu. Bahasa Bali hangat itu anget anteng, ingat Tuhan. Nah, lawan dari anget adalah nyem tuh nyempog agama kayak begitu. Ini saya beragama secara filsafat. Kalau dengan filsafat itu singkat, kalau dengan upacara baru banyak acara, tapi maknanya tidak ditahu. Akhirnya beginilah, kita rajin memang beragama dengan biaya yang besar berupacara, tapi secara filsafatnya kurang. Nah, saudara sekalian, umat sedharma yang saya cintai, nah mungkin berikutnya saya akan berbagi pengetahuan tentang kepribadian mental Dolomit ya. Karena apa? Saya hubungkan dengan dunia pertanian yang mampu merubah pH tanah dari asam menjadi basa. Kan itu pentingnya ada penebaran kapur pertanian yang disebut dengan Dolomit dulu. Sekarang mungkin ada Kaptan, disingkatnya merupakan singkatan dari kapur tanah, mungkin kayak begitu. Jadi saudara sekalian, kalau kepingin cuaca membaik, hujan turun, berlandaskan musimnya, silahkan terapkan mental basa, bangkit, ya bangkit, pokoknya bangkit, kita sadar, amalkan agama. Beragamalah dengan filsafat, jangan beragama sebatas acara, upacara, atau agama yang diformalkan oleh pemerintah saja, sementara yang hakikatnya belum dikenali. Oke, saudara sekalian, para pemirsa dimanapun saudara berada, begitulah saya punya pandangan, punya wawasan dalam pemikiran saya. Mungkin dalam menyampaikan kata-kata kurang bagaimanalah, pokoknya banyak kekurangan, tapi jangan kekurangan itu dijadikan patokan. Mari kita berbenah diri, mari kita bangkit, sadar, amalkan agama, supaya cuaca kedepannya menjadi lebih baik, sehingga kehidupan kita terkhusus sebagai petani menjadi makmur. Kalau petani makmur, berkecukupan sandang pangan, nah otomatis sebuah negeri itu akan kuat. Karena apa? Pangan itu salah satu yang mendukung ketahanan nasional. Kalau ketahanan pangan sudah lemah, bagaimana ketahanan nasional? Tentu tidak akan bisa tangguh. Karena itu dari segi keyakinan, berdasarkan ilmu agama, berdasarkan kitab suci, marilah kita bangkit, sadar, amalkan agamanya gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Brahma Santi Om, Santi 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 Om.